Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Faqala Allah fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita dapat memenuhi masjid yang kita muliakan dan kita cintai ini. Untuk memakmurkan masjid ini dibutuhkan mujahadah. Kemudian Allah mengatakan orang yang sanggup untuk memakmurkan masjid itu adalah man amana billah. Modalnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kehadiran kita pada malam hari ini di masjid ini adalah bukti keberimanan kita kepada Allah taala. Salawat untuk Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kita harapkan, kita nantikan pada hari di mana tidak lagi bermanfaat harta maupun kedudukan, anak dan sebagainya. Mudah-mudahan termasuk kita seluruhnya orang yang beruntung mendapatkan syafaat dari Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita adalah hukum mengadopsi anak di dalam Islam. Kajian ini kita awali dari ayat Al-Quran surah Al-Ahzab, yaitu ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin. Wahai Nabi, Nabi di sini maksudnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittaqillaha, bertakwalah engkau kepada Allah, wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Jangan pernah kau patuhi orang yang kafir dan orang yang munafik. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah maha alim, maha mengetahui, dan ilmu Allah tidak terbatas dan tidak dibatasi oleh apapun. Dan Allah hakimah, Allah itu hakim, bijaksana. Tidak ada keputusan Allah yang merugikan, tidak ada keputusan Allah yang zalim. Hakimah. Wattabi' ma yuha ilaika min rabbik, dan ikutilah wahyu yang diberikan oleh Allah kepadamu. Innallaha kana bima ta'maluna khabira, karena sesungguhnya Allah sangat mengetahui apa yang kalian kerjakan atau apa yang kalian lakukan. Wa tawakkal 'ala Allah, lalu bertawakkallah kamu kepada Allah. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai wakil bagi kalian. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Dalam diri satu orang itu tak ada dua hati. Satu orang satu hati, kata Allah. Tak pernah ada dua hati. Wa ma ja'ala azwajakumul la'i tuzahiruna minhunna ummahatikum, dan istri-istri yang kalian zihar. Nah, di sini ada diulang oleh Allah balik bahasan atau kajian tentang zihar yang kita kaji pada bulan yang lalu. Dan istri-istri yang kamu zihar itu mereka bukan ibu-ibu kamu. Wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum, dan anak-anak angkatmu, anak-anak yang kamu adopsi, yang mereka kau panggil anak, mereka itu bukan anak kamu, kata Allah. Mereka itu bukan anak-anak kandung kamu. Dzalikum qaulukum bi afwahikum, kalaupun kamu memanggil mereka dengan sebutan anak, panggilan itu hanya sebatas di lidah saja. Panggilan itu hanya sebatas ucapan saja. Nah, wallahu yaqulul haqqa, dan Allah
ketika dia berkata, perkataan Allah itu sangat benar, tak diragukan sedikit pun. Maka di awal Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat yang pertama, ketika Allah katakan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jangan ada raib di sana, jangan ada syak atau keraguan pada kalam-kalam Allah. Karena wallahu yaqulul haqqa, Allah itu berbicara, berkata-kata dan perkataannya benar. Wa huwa yahdis sabila, dan Allah lah yang memberikan hidayah untuk berada pada jalan petunjuk atau jalan yang lurus. Ud'uhum liabaihim, anak-anak yang kalian adopsi, anak-anak yang kalian angkat, panggillah mereka sesuai dengan nama ayah-ayah kandung mereka. Siapa ayah kandung mereka? Maka panggillah mereka dengan nama tersebut, bukan nama orang yang mengadopsi, bukan nama ayah angkatnya. Ud'uhum liabaihim. Ini surah Al-Ahzab ayat 5. Huwa aqsatu indallah, karena nisbah kamu kepada ayah-ayah kandung mereka, nisbah kamu kepada ayah kandung mereka, huwa aqsatu indallah, inilah panggilan dan nisbah yang paling jujur. Berarti kalau ada orang yang menisbahkannya pada dirinya, itu nisbahan yang tak jujur itu. Fa illam ta'lamu aba'ahum, namun kalau kamu tidak tahu siapa ayah-ayah mereka, fa ikhwanukum fid din, sesungguhnya mereka itu adalah saudara-saudara kamu dalam agama, saudara-saudara kamu seagama. Wa mawalikum, dan mereka itu adalah maula-maula kamu. Wa laisa alaikum junahun fima akhta'tum bihi, dan kamu tak bersalah, kamu tak berdosa dalam hal-hal yang kamu keliru sebelumnya. Ada perbuatan-perbuatan yang sebelumnya kita lakukan salah, ketersalahan itu disebabkan karena kurang informasi sampai ke kita. Kata Allah, wa laisa alaikum junahun, kamu tidak bersalah, kamu tidak berdosa di sana. Fima akhta'tum, dalam hal-hal yang kamu tersalah di situ. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, yang membuat seseorang itu berdosa itu apa? Ma ta'ammadat qulubukum, apabila perbuatan itu kamu sengaja, perbuatan itu yang betul kamu kerjakan dari hati kamu, sengaja dilakukan oleh hatimu, dan kau tahu kesalahannya dan kau mengetahui ketidakbenarannya. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Maha Pengampun, Allah pula Maha Rahim, Allah Maha Penyayang. Nah, ayat ini adalah ayat 1 sampai 5 surah Al-Ahzab. Ini ayat yang berbicara tentang at-tabanni fil Islam, mengadopsi anak di dalam Islam. Jemaah muliakan Allah, ayat-ayat Al-Quran yang turun ini ada sababun nuzul, ada sebab-sebab kenapa dia diturunkan. Muhammad Ali As-Sabuni di dalam kitabnya Tafsir Ayatul Ahkam, dia tuliskan ada beberapa riwayat tentang sebab turunnya Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 1 sampai ayat 5 ini. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni ini adalah ulama Syriah, baru aja meninggal dunia, kalau tak salah semalam atau 2 hari yang lalu. Nah, tapi karya beliau tetap dibaca, karena inilah jariah untuk beliau. Dan ulama di akhir zaman ini dipanggil Allah satu-satu. Dan Al-Qurtubi di dalam kitabnya At-Tazkirah mengatakan mautul alim mautul alam, matinya seorang yang alim itu menunjukkan matinya alam semesta ini. Jadi kealiman seseorang ketika orangnya sudah wafat dan meninggal dunia, maka alam berduka cita atas wafat dan meninggalnya. Maka kita selaku orang yang berada di alam ini juga menunjukkan duka cita kita atas wafatnya para ulama. Jemaah muliakan Allah, yang pertama sebab nuzulnya, dulu beberapa petinggi-petinggi kafir Quraisy seperti Abul A'war As-Sulami, Abu Sufyan bin Harab,
mereka datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian sebelum mereka datang menjumpai Nabi, mereka singgah sebentar ke rumah Abdullah bin Ubay dan Mu'attab bin Qushair namanya, Jad bin Qais. Ini nama-nama orang-orang Quraisy yang mau mengajak Rasulullah berbincang, berdialog. Lalu ketika mereka menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka meminta kepada Rasul supaya Nabi tidak lagi mencela dan mencaci sesembahan mereka yang dikenal dengan Lata dan Uzza. Jadi berhala-berhala yang mereka sembah itu ada namanya Lata, ada namanya Uzza. Orang ini datang jumpai Nabi, mengadakan perbincangan atau mengadakan diskusi kepada Nabi bagaimana supaya Nabi tidak lagi mencela sesembahan mereka Lata dan Uzza itu. Dan bahkan mereka meminta supaya Nabi mengatakan bahwa Lata dan Uzza itu bisa memberi syafaat. Ini permintaan mereka. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai permintaan mereka, dan kemudian Allah pertegas dan perkuat sikap Nabi ini dengan turunnya Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 1. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Wahai Nabi, kata Allah, takwalah kau kepada Allah, jangan kau patuh sikit pun dengan orang kafir dan orang munafik. Jangan kau patuhi mereka. Nah, jadi ayat ini adalah menguatkan Nabi supaya tetap semangat dalam sikapnya atas permintaan orang-orang kafir dan munafik itu. Ini satu. Kemudian yang kedua, dulu ada seorang laki-laki Quraisy namanya Jamil bin Ma'mar al-Fihri. Jamil bin Ma'mar ini orang pintar. Semua yang dia dengar langsung bisa dihafal. Semua yang dia baca langsung lengket di dada. Tidak ada yang dia dengar, tidak ada yang dia baca kecuali dia mampu untuk mengulangnya balik, mengingatnya lagi. Dia mampu untuk menghafal semua yang dia dengar. Kepiawaiannya ini, kepintarannya ini membuat orang-orang kafir Quraisy harus berkata bahwa Ma'mar ini mempunyai dua hati. Artinya mempunyai dua akal untuk berpikir lebih hebat lagi, di atas rata-rata. Dan pernah dia mengucapkan kata-kata sombongnya. Apa kata dia? Innali qalbain. Aku ini dianugerahkan dua hati yang dengannya aku mampu mengingat, dengannya aku mampu menghafal segala sesuatu. Afdal min aqli Muhammad, bahwa akalku, kehebatan dan kemampuan intelektualku itu jauh lebih hebat dari Muhammad. Nah, dibandingkannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setiap orang-orang yang mencela, mencaci simbol-simbol Allah, Nabi itu adalah syairillah. Nabi itu adalah simbol-simbol Allah. Setiap orang-orang yang mencela, mencaci simbol-simbol Allah, ini pasti dapat kena nanti hukumannya ini. Nah, di akhirat udah pasti, di dunia dia nanti ada saja yang akan ditunjukkan Allah ke dia. Jamaah yang dimuliakan Allah, ketika terjadi perang Badar, maka orang musyrik kalah. Dalam peperangan Badar ini semangat umat Islam itu luar biasa hebat. Wa huzimal musyrikuna. Karena Allah bilang gini, dalam peperangan Hunain umat Islam merasa banyak lalu percaya diri, kemenangan pasti di tangan kita. Tapi apa yang terjadi? Dalam peperangan Hunain mereka kalah, umat Islam kalah karena terlalu percaya diri gitu. Tetapi dalam peperangan Badar, wa fi badrin wa antum azillah, dalam peperangan Badar, di sini mereka menundukkan kepala di hadapan Allah, tidak lagi mengeluarkan kata-kata yang sifatnya meninggikan diri. Mereka merendahkan diri, meminta, berharap terus-menerus kepada Allah. Maka Allah hadirkan dan hadiahkan kemenangan kepada orang Islam, kalah orang kafir. Nah, di saat kekalahan inilah
Maka kemudian informasi kekalahan orang musyrik ini sampai kepada Abu Sufyan, sampai kepada Ma'mar, yang tadi Jumail bin Ma'mar yang tadi mengatakan dia punya dua hati, dua akal, sangkingkan pintarnya. Pada saat dia dengar orang-orang musyrik kalah, tentunya dia khawatir, tentunya dia pun ketakutan. Dipegangnya sandalnya pakai tangan kanannya, lalu satu sandal lagi dipakai kaki kirinya. Waktu berjumpa dengan Abu Sufyan, apa yang terjadi dengan kau wahai Jumail bin Ma'mar? Apa yang terjadi denganmu? Apa dia bilang? Ketakutan karena kalahnya orang musyrik. Aku lihat engkau menjinjing sepatumu, selopmu sebelah pakai tangan kananmu, dan sebelah lagi dipakai oleh kaki sebelah kirimu. Apa kata dia? Sesungguhnya aku lupa. Jadi orang yang merasa hebat, orang yang merasa pintar, Allah sendiri yang menunjukkan sama dia bahwa dalam hal ini saja pun kau bisa lupa. Kau letakkan selopmu di tanganmu, yang satu lagi di kakimu, itu saja pun kau sudah lupa. Andaikan kau punya dua hati, andaikan kau punya kemampuan berpikir, tentu itu tak akan terjadi. Nah, maka turunlah ayat Al-Quran, ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfih. Tidaklah Allah jadikan untuk satu orang dalam rongga badannya ini ada dua hati. Tak ada. Masing-masing satu orang satu hati saja. Tak ada dua hati. Nah, artinya apa? Tidak ada orang yang paling hebat di atas dunia ini. Nah, ini termasuk salah satu balasan yang ditunjukkan Allah karena lancarnya lidahnya mengatakan aqli afdalu min Muhammad, bahwa akalku, kemampuan intelektualku lebih jauh lebih hebat dibanding dengan Muhammad. Maka Allah tunjukkan balasannya. Oleh karenanya berbicara mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang berkaitan dengan Nabi, berhati-hati, termasuk terhadap apa saja yang berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti ayah dan ibu Nabi. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berprinsip dan berpendapat ayah dan ibu Nabi itu fil jannah, di dalam surga. Jadi kalau nanti ada jamaah yang dimuliakan Allah membaca artikel atau membaca pendapat-pendapat yang mengatakan orang tua Nabi tidak berada di surga, hati-hati. Ini berkaitan dengan basyarun la kal basyar, berkaitan dengan seorang manusia yang dia tidak sama seperti manusia pada umumnya. Nabi SAW yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala setinggi-tingginya, termasuk berkaitan dengan zuriyahnya. Ada yang mengatakan zuriyah Nabi itu tak ada lagi, keturunan Nabi itu tidak ada lagi. Kalau memang keturunan Nabi itu tidak ada, maka tidaklah kita patut bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi. Tak perlu kita bersolawat pakai zuriyah kalau memang zuriyah Nabi itu tidak ada. Tapi zuriyah Rasulullah itu tak ada. Dan termasuk memperlakukan zuriyah Nabi, memperlakukannya dengan keji, menghinakannya, mencari-cari alasan untuk menghinanya dan sebagainya. Hati-hati. Ya. Oleh karenanya maka apa saja yang berkaitan dengan Rasul SAW ini jaga lidah kita, jaga sikap kita, jaga perbuatan kita, karena ada saja nanti balasan yang akan ditunjukkan oleh Allah baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Dah. Kemudian yang ketiga, As-Suyuti dari Mujahid radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi tabanna. Dulu Rasulullah pernah mengadopsi anak namanya Zaid bin Harisah. Namanya Zaid bin Harisah. Tapi kemudian Zaid bin Harisah ini, kata Umar bin Khattab, tidaklah kami memanggil Zaid bin Harisah itu kecuali Zaid bin Muhammad. Jadi setiap kali mereka manggil Zaid, hilang nama ayahnya Harisah. Yang ada hanya nama Rasulullah Muhammad, Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Nah, jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka turunlah ayat Quran surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5. Wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum. Anak yang kau panggil anak itu, atau anak angkat yang kau panggil anak itu,
Anak yang kau adopsi dan kau panggil anak itu, wa ma ja'ala adi'akum abna'akum, dia bukan anak-anak kandung kamu. Nah, jemaah muliakan Allah, turun lagi ayat Al-Quran Al-Ahzab ayat 5, ud'uuhum li'abaihim, panggillah mereka anak-anak angkatmu itu dengan nisbahkan kepada ayah-ayah kandung mereka, bukan kepada diri-diri kamu. Huwa aqsatu indallah, dan itulah yang paling jujur menurut Allah Subhanahu wa taala. Jamaah muliakan Allah, menikah Zaid bin Harisah dengan Zainab bintu Jahash, diceraikan oleh Zainab bintu Jahash ini, begitu habis masa iddahnya, dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Zainab bintu Jahash. Dinikahi Nabi. Begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahi Zainab bintu Jahash, berkomentar nih orang munafik, orang-orang kafir. Jadi Pak, orang-orang kafir dan munafik ini sering sekali memperhatikan tingkah laku orang Islam. Dulu yang mereka soroti itu adalah perbuatan Rasul. Ketika berpaling arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, komentar tuh orang-orang kafir Yahudi, komentar, sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa komentar mereka? Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang sudah membuat Muhammad itu berpaling arah kiblat? Sebelum Nabi Muhammad berpaling arah kiblat menghadap tetap ke Masjidil Aqsa, apa kata mereka? Muhammad tidak istiqamah, Muhammad tidak konsisten, dia beribadah dengan agamanya sendiri tapi menghadap seperti menghadapnya kita. Tapi begitu berpaling ke arah Masjidil Haram, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang sudah membuat Muhammad itu berpaling dari menghadap arah ke Masjidil Aqsa ke arah Masjidil Haram? Komentar lagi. Menikah Rasulullah dengan Zainab bintu Jahash, Yahudinya komentar lagi. Apa kata orang Yahudi? Tazawwaj Muhammad imra'ata banihi wa huwa yanhan nasu anha. Tu tengok tu Muhammad, dia nikahi istri dari anaknya, sedangkan dia melarang untuk menikahi istri-istri dari anak-anaknya. Nah, jamaah muliakan Allah, inilah yang dibilang Allah dalam Al-Quran, bahwa wa ma ja'ala adi'iya'akum abna'akum, anak yang kau adopsi, anak yang kamu angkat itu, anak yang kamu pungut itu, dia adalah anak kamu yang kamu panggil anak, bukan anak kandung kamu. Yang tak boleh dinikahi oleh seseorang bekas istri anak kandungnya, itu yang tak boleh. Menikah seorang laki-laki dengan perempuan, maka diceraikannya perempuan nih. Perempuan yang diceraikannya ini tak boleh dinikahi oleh ayah kandung si laki-laki ini, ayah kandung yang tak boleh. Nah, ini kan istri dari Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu bukan anak kandung Nabi. Zaid bin Harisah itu adalah anak angkat Rasul. Sehingga kemudian begitu diceraikannya istrinya Zainab bintu Jahash, lalu kemudian Rasulullah nikah dengan Zainab bintu Jahash, ini untuk menunjukkan kalau anak angkat itu tidaklah seperti anak kandung. Jadi Rasulullah melakukan itu untuk mempertegas hukum bahwa anak angkat itu tidaklah seperti anak kandung. Karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sejak saat itu yang pertama, Zaid bin Muhammad tak lagi disebut-sebut Zaid bin Muhammad, tapi tetap Zaid bin Harisah. Dikembalikan panggilannya seperti panggilan semula yang nisbahnya kepada ayah kandungnya. Yang kedua, Nabi kemudian menikahi mantan istri, ya, kita bilang mantan istri ya, Rasulullah menikahi mantan istri Zaid bin Harisah untuk menunjukkan kalau anak-anak angkat itu tidak sama seperti anak-anak kandung. Maka di sini kalau kita memang selaku anak yang diangkat, maka
jangan bertingkah seperti anak kandung yang ketika meninggal seseorang sibuk untuk mengurusi dan masuk ke dalam wilayah privasi keluarga seperti menuntut harta warisan. Nah, gitu. Jangan dia sampai ke situ, nggak boleh. Kita tahu nih posisi saya ini anak angkat. Kebaikan almarhum pada saat dia hidup, dibantunya uang sekolahnya, diberikannya uang jajan dan sebagainya. Kau ini anakku, boleh panggil anak, tapi itu adalah wazalika qaulukum bi afwahikum. Panggilan anakmu hanya sekedar ucapan-ucapan lidahmu saja dan tak sama statusnya dia dengan hukum anak kandung. Anak kandung kalau ayah kandungnya meninggal dunia, si anak dapatkan warisan, sedangkan anak angkat dia tidak dapat warisan. Nah, di sini yang perlu untuk diketahui dan perlu untuk dijaga betul-betul. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian, jika anak yang diadopsi tersebut adalah anak perempuan, dalam fikih ada disebut dengan al-laqit namanya. Laqit itu biasanya adalah memungut anak yang tak diketahui siapa orang tuanya. Itu laqit namanya. Anak yang dipungut dan tak diketahui siapa orang tuanya, maka pun tidak boleh menisbahkan nama anak tersebut kepada orang yang memungutnya. Maka kata ulama, tugas orang yang memungut terhadap anak yang dipungutnya itu 3. Apa tugasnya? Pertama riayah, kedua inayah, ketiga tarbiyah. Ini tugas dia. Apa itu riayah? Menjaganya. Jaga. Jangan sempat dia tidak mampu, atau jangan sempat dia mendapatkan kecelakaan. Dijagalah. Menjaga seperti anak sendiri. Dijaga. Yang kedua inayah, dibantu. Apa saja kebutuhannya dibantu. Yang ketiga tarbiyah. Tarbiyah itu mendidiknya. Dipungut dia dari sejak kecil, maka lakukan inayah, riayah, tarbiyah. Dijaga, dibantu, diberikan pendidikan. Nanti kalau dia udah besar, apakah seluruh biaya-biaya yang keluar untuk orang tersebut harus digantinya lagi? Tidak. Cukuplah kata ulama itu sebagai kebaikan dirimu kepada orang lain. Itu yang dibilang oleh Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi dalam hidup ini kau penting untuk mengukir kebaikan sebanyak-banyaknya, walaupun kepada orang yang tak punya sangkut paut terhadap dirimu, walaupun tidak ada sangkut pautnya terhadap dirimu. Itulah tadi anak laqit atau anak yang diambil atau anak yang dipungut, tak tahu siapa ayahnya dan kemudian tak tahu siapa ibunya. Nah, jemaah muliakan Allah, dalam Islam ulama mengatakan at-tabanni fil islami haramun, bahwa mengadopsi anak dalam Islam itu hukumnya haram. Nah, bagaimana bisa jadi haram? Berarti ini kok salah semua nih amal orang yang mau adopsi anak ini. Yang haram itu kata ulama adalah apabila mengadopsi anak itu dilakukan dengan cara-cara jahiliyah. Cara-cara jahiliyah. Bagaimana orang jahiliyah mengadopsi anak? Mereka pungut anak, mereka ambil anak, mereka nisbahkan nama mereka kepada anak tersebut, lalu kemudian mereka jadikan anak ini sebagai nanti menerima waris dari mereka dan lain sebagainya. Maka jika adopsi yang dipraktekkan seperti ini kata ulama, maka adopsi seperti ini hukumnya haram. Nah, terus adopsi yang betul dalam Islam itu bagaimana? Jauhkan diri kita dari praktek adopsi seperti perbuatan jahiliyah. Ya, panggillah anak tak apa-apa. Oleh karenanya maka di dalam pembahasan ulama selanjutnya kata ulama begini, manidda'a ila ghairi abihi, siapa saja orang yang menisbahkan dirinya ke nama yang bukan ayah kandungnya, atau orang tersebut menisbahkan anak ini kepada nama ayah yang bukan ayah kandungnya, lam yarah raihatal jannah, orang tersebut tak dapat mencium bau surga. Bau surga aja tak dapat dia cium.
wa inna rihaha la yujadu min qadri sab'ina aman. Dan sesungguhnya aroma surga itu, kata Rasulullah, sudah bisa keciuman dari jarak 70 tahun perjalanan. Aroma surga. Tapi orang yang menisbahkan dirinya kepada yang bukan ayah kandungnya, lam yarah raihatal jannah, tak dapat dia mencium aroma surga tadi. Nah, ini tentang menisbahkan. Tapi adapun tentang panggilan-panggilan, contohnya panggilan seseorang kepada orang lain ayah umpamanya. Ada seorang bapak yang saya kenal, lalu kemudian dia sangat baik kepada saya. Kebaikannya itu membuat saya memanggil beliau adalah ayah. Boleh tidak itu? Padahal dia bukan ayah saya. Maka kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, fa amma da'watul ghair ibnan ala sabilit takrim wat tahabbub. Kalau ada orang lain tengoknya anak kecil, senang dia tengok anak kecil ni, senang dia melihat akhlak anak ini, sehingga tertarik dia untuk manggil anak. Panggilan seseorang kepada orang lain yang bukan anak kandungnya tapi dia panggil anak, maksud dia sabilut takrim, memuliakan anak tersebut dan menampakkan kecintaan kepada anak tersebut. Falaisa mimma nuhiya anhu, maka panggilan ini tidaklah panggilan yang dilarang, boleh saja, boleh. Dalilnya apa? Dalilnya riwayat dari Ibnu Abbas bahwa banyak anak-anak pada waktu itu mau melakukan ibadah haji, mau berkumpul di Arafah, mau wukuf di Arafah. Lalu kemudian Nabi SAW memanggil anak-anak tadi dengan mengatakan, ya bunayya, wahai anak-anakku, kata Rasul, janganlah kalian melontar jumrah, janganlah kalian melontar jumrah sampai matahari terbit, kata Rasul. Jadi Nabi memanggil dengan panggilan ya bunayya, wahai anak-anakku. Jadi ini dasar, kata ulama, kebolehan memanggil orang yang bukan anak kita, kita panggil dengan sebutan anak. Begitu pula orang yang kita muliakan, kita hormati, maka kita panggil dengan panggilan ayah, boleh. Jadi Pak, manggil anak orang lain kita panggil wahai anakku, boleh. Maksudnya apa? Takrim. Jumpa sama orang lain, jumpa sama ayah orang lain, kita panggil wahai ayahku, maksudnya takrim, boleh. Tapi kalau jumpa sama istri orang lain, wahai istriku, itu tak boleh. Ya, jangan macam-macam Pak. Nanti alasan Bapak untuk memuliakannya nih Ustaz. Nah, ada itu memicu terjadinya perang dunia ketiga itu ya. Jangan coba-coba. Dah. Barangkali ini saja dulu kajian kita ini. Ada berbunyi jam tu saya dengar. Mudah-mudahan dapat manfaat dalam kajian kita ini. Namun begitu pun kalau ada yang mau bertanya juga kita persilakan. Iya. Kalau istri memanggil suami dengan ayah karena iya. Ya, jika niatnya untuk mengajarkan kepada anak, tujuannya ngajarkan ke anak supaya anak ini memanggil suaminya itu dengan panggilan ayah. Karena kalau istri memanggilnya abang, dikhawatirkan anak nanti ikut juga manggil abang. Nah, tujuannya adalah untuk memanggilkan itu demi mengajarkan sama anaknya. Nah, kalau seperti itu kasusnya, berarti kalau sudah tak lagi seperti itu, hilang illatnya, maka jangan dipanggil ayah lagi. Yang panggil ayah lagi. Gitu ya. Kalau tujuannya untuk mengajarkan boleh. Tapi kalau tujuannya untuk memanggil dengan panggilan memang ayah betul, ini tak boleh. Tak boleh. Nah, ya. Manggil sama-sama panggilannya mama juga gitu.
menantu manggil kita mama juga gitu? Boleh, karena memang emaknya itu. Tidak boleh menantu menikah dengan mertuanya walaupun sudah cerai dia dengan walaupun dia sudah cerai dengan istrinya itu. Makanya Allah dalam Al-Quran mengatakan, dan di antara yang tidak boleh untuk dinikahkan itu adalah kau menikah dengan ibu-ibu dari istri-istri kamu. Jadi bu, bahkan wudhu tak batal itu. Wudhu tak batal. Ibu sama menantu ibu yang laki-laki wudhu tak batal. Nah, jadi boleh, tak apa-apa. Dah ya. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad bihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nasina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.